Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan selamat malam Bunda-bunda semuanya. Gimana kabarnya Bunda? Saya harap semoga Bunda dan sekeluarga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini juga alhamdulillah dan keluarga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus untuk kegiatan saya hari ini yaitu saya mau masak menu simple aja gitu ya, karena memang seperti yang saya bilang dulu di video-video sebelumnya, karena saya belum pinter sekali masak gitu ya, jadi saya masak yang simple-simple aja gitu. Yaitu bahan utamanya itu dari telur dan juga sayur bawang ya, sayur bawang yang kemarin saya beli 2 ikat, masih ada tinggal 1 ikat lagi. Itu sayur bawangnya kalau memang apa nggak segera dimasak gitu ya, jadi nanti khawatirnya nanti dianya layu gitu. Jadi saya masak juga untuk ikat yang keduanya. Jadi tadi sebelum saya potong sayur bawangnya itu saya sudah merebus telur gitu ya. Jadi saya rebus telur ini 4 ya, 4 apa 5? 4-5 butir saja gitu, karena memang saya perkirakan kalau telur yang saya masak itu memang cukup untuk habis 1 hari aja gitu. Oh ya, ini kalau dilihat 4 butir ya memang. Jadi saya masak telurnya untuk 4 butir aja, dalam prediksi saya bahwa eh, yang makan ini nanti adalah saya, suami, dan anak sulung gitu. Terus nanti kalau memang masih masih ada sisanya untuk makan siang gitu ya. Terus nanti bisa jadi saya tambahkan dengan tempe goreng atau tempe crispy. Nah, ini videonya di telurnya ini udah langsung jadi ya. Karena memang sebelumnya telurnya itu sudah saya rebus terlebih dahulu gitu ya. Cuman karena untuk rebus telur jadi saya nggak terlalu videokan. Nah, kenapa saya masak telurnya itu cuma 4 butir? Karena saya pernah pengalaman itu masak telur sekitar 6 apa 7 butir gitu ya, tapi itu bersisa. Sedangkan kalau telur ini kan biasanya kalau memang eh, apa lebih dari 1 hari itu di atas meja makan itu rasanya kan udah beda gitu ya. Jadi saya untuk mengantisipasi itu nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa telurnya itu cepat habis gitu kan, dalam saya nggak nyampe malam ternyata telurnya udah habis gitu. Bagi saya itu nggak apa-apa gitu, daripada telurnya itu saya paksakan bikin dalam bentuk jumlah yang banyak tapi akhirnya bersisa dan besoknya harus saya panasi lagi. Kalau saya kayaknya kurang gitu ya, karena anak-anak saya yang sulung itu biasanya yang suka telur balado itu yang anak sulung gitu. Kalau anak saya yang nomor 2 dan 3 yang gadis-gadis itu mereka sukanya telur itu dibikin telur dadar gitu. Jadi untuk mengantisipasi biar telur ini nggak berlebih di hari di hari selanjutnya, jadi saya batasi jumlahnya. Nah, setelah itu telurnya dikupas semuanya, alhamdulillah ya ini hasil kupasan dari telurnya itu bagus-bagus tampilannya gitu ya, nggak compang-camping ketika dikupas gitu ya. Jadi saya goreng telurnya dulu dan setelah itu barulah saya mulai goreng sayur bawangnya. Itu tadi sebelum telur jadi masukkan itu saya panaskan minyaknya dulu, tapi jangan terlalu panas juga. Jadi ketika telurnya dimasukkan itu posisi minyaknya sudah agak sedikit panas ya. Jadi ketika kita masukkan telur dia nggak ini cuman sebentar aja gitu. Jadi saya goreng telurnya itu cuma sebentar aja karena memang kan telurnya udah direbus gitu. Dan karena minyaknya juga sudah agak sedikit panas, jadi tampilan telur yang digoreng itu dia tampilannya merata. Terus setelah telurnya diangkat itu saya langsung memasukkan sayur bawang tadi ke dalam kuali
Kalau di Padang itu namanya kuali ya teman-teman gitu. Jadi kalau kalau di daerah Bunda ini namanya apa? Wajan atau penggorengan atau apa gitu. Jadi kalau saya lihat dari Bunda konten-konten Bunda yang lainnya itu katanya kalau ini wajan ya. Apa sorry penggorengan ya gitu ya. Nah kalau kami di Padang itu namanya kuali gitu. Kuali namanya gitu. Jadi setelah saya masukkan sudah panas minyak yang tadi, saya langsung goreng sayur bawang tadi gitu di kuali gitu. Jadi kita belajar menambah kosakata baru untuk bahasa Minang ya. Jadi saya masukkanlah sayur-sayur tadi ke dalam kuali. Terus setelah itu saya masukkan teri medannya karena kemarin saya bikin teri medan kan. Jadi ternyata itu enak sekali gitu. Anak sulung saya juga merasa enak gitu. Kayaknya dia bilang saya campur sayur bawang ini dengan teri medan, terus saya campur dengan cabai gitu kan, saya taruh dalam posisi. Nah ini kan sayur bawang ini nggak bisa sama juga dengan kayak telur gitu ya, dia nggak bisa harus berhari-hari gitu. Jadi kalau berhari-hari dia itu rasanya udah beda. Jadi saya bikin sedikit aja karena memang untuk masak dalam satu hari aja. Nah ini kan masak sayur bawangnya itu kan udah nggak terlalu layu ya karena saya campur dengan teri medan. Itu setelah setengah layu aja langsung saya masukkan teri medannya. Terus setelah selesai itu, setelah menurut saya udah sedikit garing teri medannya, saya angkat. Dan ini kan masih berlebih ya minyaknya gitu. Saya selanjutnya itu mau membuat sayur yang disukai oleh suami dan anak sulung saya itu adalah sayur bayam gitu. Nah kalau saya lihat bunda-bunda yang lain di konten-konten bunda yang lain itu banyak bikin sayur yang bervariasi gitu. Saya juga pengen gitu. Saya juga pengen bikin sayur bervariasi gitu. Cuman karena memang peminatnya itu di rumah saya itu ya stuck di sayur bayam aja gitu. Jadi kalaupun saya variasikan gitu kan, misalnya saya variasikan sayur bayam dengan toge gitu kan. Terus anak sulung saya bilang, oh, Mi kok rasanya campur-campur gitu. Jadi mereka itu suami juga gitu. Jadi kalau misalnya sayur kita ini maunya niatnya kita itu adalah mungkin supaya nggak boring gitu ya. Jadi kita variasikan atau kita beri warna yang lebih cerah gitu ya. Atau misalnya kita sayur bayam ini kita kasih cabai, irisan cabai gitu kan. Terus biar lebih bervariasi dan enak dilihat gitu kan. Atau misalnya kita lihat kasih dengan tomat gitu kan. Ya, tapi ternyata dua-duanya itu ya suami dan anak sulung gitu ya, itu di bagian tomatnya itu nggak habis gitu kan. Terus misalnya saya kasih cabai itu cabainya juga nggak habis gitu kan. Terus mereka bilang kok rasanya campur-campur ya, nggak rasa bawang sayur bayam aja gitu. Akhirnya sayur yang saya variasikan dengan versi saya yang baru gitu itu nggak laris di pasaran. Nggak laris di pasaran itu maksudnya nggak laris oleh suami dan anak-anak gitu. Akhirnya ya udah saya kembalikan lagi ke settingan awal, ke settingan pabrik, yaitu fokus kepada sayur bawang tok dengan irisan bawang di awalnya. Nah kalau sayur di rumah Bunda bagaimana masaknya? Apakah memang suami dan anak-anak menyukai suami? Apakah suami dan anak-anak menyukai variasi sayur yang Bunda berikan gitu, yang Bunda masak, atau memang mereka punya favorit sayur sendiri gitu, sehingga ketika divariasikan dengan yang lain mereka nggak mau cukup sayur itu aja, atau memang menerima gitu apapun yang dimasak sama istri gitu kan, apakah campur A, B, C gitu sayurnya gitu kata, atau divariasikan dengan irisan cabai gitu, apakah mereka menerima juga gitu ya. Kalau itu menurut saya bagus ya gitu, istilahnya menerima apa yang dimasak istri gitu. Nah tapi kalau
saya tidak gitu ya. Tapi ya sudah, mungkin karena beda-beda karakter ya, ya kita terima aja. Nah, kalau untuk sayur yang saya masak itu juga nggak untuk 2 kali makan ya Bunda gitu. Jadi sayur yang saya masak ini adalah untuk 1 kali makan aja gitu, karena setahu saya itu sayur yang sudah dimasak itu jika lewat dari 2 jam itu katanya tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi mungkin boleh ya, saya kurang tahu juga untuk lebih pastinya, karena saya pun juga gitu. Ketika saya masak sayur memang untuk habis 1 kali makan aja gitu. Jadi nggak lebih dari 2 jam. Tapi kalau misalnya Bunda ada informasi yang valid lagi, mungkin nggak apa-apa kok Bun gitu kan, bisa sampai 4 sampai 5 jam nggak apa-apa, boleh tolong tulis di kolom komentar ya, mungkin bisa jadi referensi saya ini salah. Jadi kalau misalnya ini untuk masak sarapan pagi, nanti ketika makan siang gitu kan, sambal utamanya sudah ada, telur tadi, saya tinggal masak sayurnya aja lagi gitu. Jadi setiap makan malam saya masak lagi untuk sayurnya lagi, seperti itu saya selanjutnya. Oh iya, dan saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih ya untuk bunda-bunda yang sudah bantu support channel saya, memberikan komentar di kolom komentar channel saya gitu kan. Kalau memang ada kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar ya, karena memang saya pun juga masih belajar gitu, belajar untuk hidup hemat kan, dan juga belajar untuk masak-masak yang sederhana gitu, karena memang seperti saya bilang sebelumnya, saya dulu itu termasuk yang boros gitu. Nah sekarang saya untuk masak sayurnya ini, saya bikin sayurnya memang sudah agak sedikit layu ya, karena memang tadi targetnya juga nanti untuk anak-anak saya yang 2 orang itu, yang anak saya yang gadis itu rencananya, karena mereka itu tidak suka sayur ya, jadi saya mau mengajarkan mereka untuk belajar makan sayur. Nah, selanjutnya ini kan sudah saya pindahkan ya ke mangkok sayur yang saya bikin tadi. Nah, ini adalah tampilan menu sederhana saya hari ini, yaitu telur balado, terus dicampur dengan sayur bawang ditambah dengan teri Medan, dan semua bahan itu saya campur dengan cabai. Baik Bunda, terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Semoga memberi ide untuk menu masak di rumah ya. Saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.